ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan rangkaian tentang jenis-jenis qaul di dalam Al-Qur'an. Kita sampaikan bahwa belajar tentang jenis-jenis qaul adalah modal kita untuk memilah-milah mana qaul-qaul terbaik yang perlu kita manfaatkan, yang perlu kita praktekkan, dan mana perkataan-perkataan qaul yang tidak baik yang perlu untuk kita hindarkan. Yang baik mudah-mudahan membantu kita, mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, begitu juga mengetahui yang tidak baik untuk kita hindarkan supaya kita terhindar dari azab dunia dan azab akhirat. Hari ini insya Allah kita akan mulai masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kalimat. Jadi kita akan belajar tentang jenis-jenis kalimat. Setelah kita belajar tentang jenis-jenis qaul, kata, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis kalimat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kalimat dalam bahasa Arab adalah senyawa dari dua unsur, yaitu lafaz dengan ifadah. Lafaz dengan ifadah itu kalimat. Jadi lafaz itu artinya sesuatu yang terlontar dari dalam mulut kita keluar, kita lemparkan bunyi sehingga dia mengeluarkan bunyi ketika kita melemparkan sesuatu dari mulut. Itu namanya lafaz. Nah, yang kita maksud di sini adalah lafaz yang nanti mengeluarkan bunyi yang ada maknanya. Kemudian ifadah artinya adalah memiliki makna yang sempurna. Jadi kalimat adalah susunan lafaz yang mengandung makna yang sempurna. Itu kalam atau kalim atau kalimat itu adalah susunan lafaz yang mengandung makna yang sempurna. Jadi menurut ahli bahasa, kalimat itu minimal terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung makna yang sempurna. Jadi dia nggak mungkin satu kata, minimal dia dua kata. Ketika dua kata itu dikumpulkan memiliki makna yang sempurna, itu sudah dimaksud, yang sudah dianggap sebagai kalimat. Umpamanya perkataan saya guru, saya dosen, itu dua kata, ya, itu sudah dua kata yang mengandung makna yang sempurna, karena orang paham apa maksud dari pernyataan itu tanpa menunggu lagi pernyataan berikutnya. Jadi itu disebut dengan kalimat. Tapi kalau kita mau tambah lagi dengan keterangan, bisa saja. Ya, saya dosen, saya guru di sekolah, ini lebih sempurna lagi. Nah itu pencinta ilmu komunikasi Islam, kalimat ini menjadi penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa? Karena dengan kalimat inilah banyak hal bisa kita lakukan dalam berkomunikasi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam Al-Quran, kalimat ya, itu
ada yang berdiri sendiri, sebut dengan kalimat begitu, tapi ada yang digabungkan antara kata kalimat ini dengan kalimat yang lain. Ya, ada penggabungan untuk menjabarkan, menjelaskan kalimat apa yang dimaksud. Nah, kalimat yang berdiri sendiri umpamanya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Fatalaqqa Adam, kemudian Adam menerima kalimatin, ya. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimat. Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Allah menggunakan kata-kata kalimat. Para ulama tafsir memaknai kalimat di dalam ayat ini, di antara yang paling banyak mereka sampaikan adalah kalimat qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu kalimat yang diucapkan oleh Adam dapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pernyataan taubat dari Nabi Adam dan pernyataan taubat dari Hawa. Qala, mereka berdua mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita mau bedah kata-kata yang terdapat di dalam kalimat ini, sudah sempurna memang kalimat ini. Qala, mereka berdua berkata Rabbana, Tuhan kami. Ini ada isim, ya. Ada isim Rabbana, kita menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Zalamna anfusana, ada zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Zalamna ada fi'il, ya. Ada anfusana, di sini ada maf'ul, yaitu juga adalah isim maf'ul, ya. Dan ada huruf juga, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Min itu huruf. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam dan Adam menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat. Kemudian pencinta ilmu komunikasi Islam, kalimat juga kita temukan umpamanya surah Al-Baqarah juga ayat 124, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Nabi Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Nah, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan kalimat dari para ulama tafsir, mereka mengatakan kalimat yang ada di Nabi Ibrahim ini adalah al-awamir wan nawahi, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan kalimat. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat-kalimat itu, kemudian Nabi Ibrahim taat, kemudian
sempurna nilai yang diberikan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim melaksanakan syariat baik perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini kalimat yang kita temukan dalam Al-Qur'an, kalimat tunggal begitu, kata kalimatnya muncul. Tetapi pencinta ilmu komunikasi Islam ada beberapa lagi istilah yang terdapat dalam Al-Quran. Kalimat ini disandingkan dengan kata lainnya. Paling tidak ada 7 yang kami catat, yaitu kalimatullah, kalimatul ladzina kafaru, kalimatul kufur, kalimatun sawa, kalimatut taqwa, kemudian kalimatut thayyibah, dan kalimatun khabithah. Jadi ada 7, kalimatullah, kalimatul ladzina kafaru, kalimatul kufur, kalimatun sawa, kalimatut taqwa, kalimatun thayyibatun, dan kalimatun khabithatun. Nah, ini beberapa nanti kita akan pelajari secara agak mendalam tentang beberapa kalimat satu persatu, atau ada yang perlu digabungkan, kita gabungkan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nah dari kata kemudian melahirkan kalimat ini penting sekali untuk kita renungkan. Dari 7 kalimat yang disanding ini dengan kalimat-kalimat lainnya, ternyata ada 4 kalimat yang terpuji. Dan ada 3 kalimat yang harus dihindari. 4 yang terpuji adalah kalimatullah, kalimatun sawa, kalimatun thayyibah, dan kalimatut taqwa. Itu yang terpuji. Kemudian yang harus kita hindari adalah kalimatul ladzina kafaru, kalimatul kufur, dan kalimat khabithah. Nah, apa makna-maknanya? Insya Allah nanti kita akan pelajari, bukan di pertemuan ini, tapi pertemuan satu persatu nanti insya Allah, untuk menjelaskan mana yang terpuji, mana yang tak terpuji, bagaimana kita menggunakannya insya Allah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kata dan kalimat itu menunjukkan kita. Siapa kita? Ya, siapa kita yang sebenarnya? Jika kata dan kalimat yang kita rangkai bersumber dari kalimatullah, dari kalimatun sawa, kalimat yang pertengahan, kalimat thayyibah yang baik-baik, kalimat takwa, itu yang merangkai kalimat-kalimat kita, maka insya Allah kita akan berkualitas, kalimat kita akan berkualitas, dan insya Allah juga kita dianggap berkualitas. Tapi kalau sebaliknya, kalau yang keluar adalah dari mulut kita adalah kalimat alladzina kafaru, kalimatul kufur, kalimat khabithah, itu kata-kata yang tak pantas untuk diucapkan, maka orang akan tahu siapa kita juga. Nah, jadi memang pantas kalau orang mengatakan bahasa itu menunjukkan bangsa. Ketika bahasa-bahasa kita berkualitas, kata-kata kita menunjukkan yang baik-baik, kalimat-kalimat kita keluar yang berkualitas, insya Allah kita dianggap berkualitas. Nah, dari sinilah kita juga bisa mengetahui, berangkat dari rangkaian kalimat-kalimat ini yang berkualitas tadi, yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, itu yang paling berkualitas. Tadi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling berkualitas. Maka kita menemukan
betapa banyak karya-karya besar sepanjang sejarah itu adalah rangkaian dari kata-kata dan kalimat-kalimat yang abadi sepanjang masa. Kekuatannya luar biasa. Nah, jejak karya itu adalah dulu pernah terkumpul di Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan yang sangat besar yang ada di Irak sana pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian sekarang alhamdulillah perpustakaan-perpustakaan besar juga memenuhi belahan dunia Islam. Di Masjidil Haram ada perpustakaan luar biasa banyaknya koleksinya. Masjid Nabawi juga banyak. Kemudian di berbagai negeri ya kelihatan perpustakaan-perpustakaan yang cukup megah. Itu semua berasal dari rangkaian kata-kata dan kalimat-kalimat yang dipilih berasal dari Al-Quran dan Sunnah, akhirnya melahirkan kualitas yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita belajar memilih diksi, kata-kata yang terbaik, merangkainya menjadi kalimat-kalimat sehingga nanti akan melahirkan karya-karya besar. Kemudian yang terakhir, dalam pertemuan kita pengantar tentang kalimat ini, kami ingin sampaikan terutama untuk mahasiswa dan kepada kita semua para pencinta ilmu komunikasi Islam, kalimat itu sendiri memang punya kekuatan. Tetapi kekuatannya bersumber dari kekuatan lain, yaitu ketika disertai dengan amal dan bukti. Ketika disertai dengan amal dan bukti. Banyak kitab ditulis, tapi seperti habaan mansura, hilang begitu saja. Tapi ada kitab-kitab tertentu yang isinya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kitab yang ditulis oleh orang lain, tetapi dipakai oleh banyak kalangan, nggak pernah sepi, bahkan hampir semua rumah punya. Nah, ini ya ada kekuatan di dalamnya, bukan sekedar kata yang dirangkai, tapi amal dan bukti yang mereka lakukan dengan apa yang mereka tulis itu adalah menyatu. Nah, inilah yang perlu untuk kita selalu sadari dan kita bangun kesadaran ini bahwa tidak selalu kalimat itu dengan sendirinya, dengan kata-kata yang indah itu akan menjadi kekuatan dan abadi. Tetapi kalimat yang disertai dengan keikhlasan, kemudian diamalkan dalam kehidupan nyata bagi orang yang mengamalkan, bagi orang yang menuliskannya, kemudian dibuktikan dengan amal-amal nyatanya itu, bahkan kadang-kadang dia harus mengorbankan dirinya demi mempertahankan kebenaran yang mereka tulis. Itulah kata-kata abadi, kekuatan-kekuatan yang kita rasakan sampai hari ini. Ketika kita membaca tulisan seseorang, kadang-kadang kita larut dengan apa seperti kita merasakan langsung apa yang dia tulis, seperti kita berhadapan langsung dengan orang yang menulis, atau ada interaksi batin antara tulisan dia dengan kita yang membaca. Itulah kekuatan, bukan sekedar merangkai kalimat, tetapi ada bukti keikhlasan mereka dan bukti mereka mengamalkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuliskan. Nah, mudah-mudahan ini kita sudah pelajari rangkaian kata-kata kemudian akan melahirkan kalimat, kita antarkan kalimat ini, dia akan menjadi kekuatan insya Allah dengan kata-kata yang manis, yang bagus, yang berkualitas, tetapi niat kita harus dari awal supaya dia kuat. Ikhlaskan kita berucap atau menulis, kemudian upayakan niat pertama yang kita tulis adalah untuk kita, bukan untuk orang lain terlebih dahulu. Mudah-mudahan kata-kata kita menjadi berkualitas, kemudian kuat pesannya sampai kepada masyarakat, kepada orang yang lain yang membacanya, bahkan mudah-mudahan dia akan menjadi referensi yang lama bertahan, bahkan mudah-mudahan menjadi abadi, selalu diingat oleh generasi demi generasi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.